Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fir dan Ramanti dengan NIM 241091132009 dari PSKPS 24. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinis. Selanjutnya kita akan bahas anatomi respirasi dulu. Itu traktus respiratorius. Nah, traktus respiratorius itu terbagi menjadi dua secara anatominya, bagian atas bagian bawah atau bagian superior dan inferior atau bagian upper dan lower. Dia banyak penyebutannya. Nah, bagian superior itu terdiri dari nasus, faring, dan naring. Kalau bagian inferior ada trakea, bronchus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, lutus alveolaris, sacus alveolaris, dan alveolus. Tapi aku menjelaskan mungkin sampai respiratorius aja, bronchiolus respiratorius. Nah, jadi yang pertama-tama dulu bagian yang paling kelihatan gitu. Ini namanya nasus externus. Nah, nasus externus ini ya bagian hidung yang di luar, hidung yang keluar gitu, yang kayak gini. Itu namanya nasus externus. Nah, bagian cuping hidung yang bagian agak ke sini itu namanya vestibulum nasi. Nah, sebenarnya nasus itu kalau dilihat dari secara di dalam gitu, secara dibuka, dia itu bentuknya kayak rongga dan dia tuh mirip goa, mirip cave gitu. Dan saluran udara tuh masuk ke dalam sini. Dan di sini tuh di dua, ini ada dua, tapi dia nggak tembus sampai ke belakang. Dia tuh namanya koana gitu. Nah, selanjutnya aku ngejelasin ke bagian kelanjutan dari koana tadi. Nah, kita kan udah nyampe di dalam sini kan, nah dia nggak tembus gitu ke warnanya. Jadi ini tuh adalah kayak tulang kepala, tulang hidung itu di belah lateral gitulah. Nah dia tuh kayak banyak banget ya, banyak banget macam-macam tulangnya. Ini ada yang lakrimal, ada tulang air mata, ini tulang nasal, tulang hidung bagian atas. Ini ada proses cartilago septinasi bagian sini, dan ini juga ada cartilago alaris mayor. Aku juga lupa jelas tadi. Dan itu banyak banget cartilago kecil yang di bagian hidung, yang minor-minor, kecil-kecil banget tuh banyak banget. Nah, tapi yang ini namanya tuh cartilaginous alaris minores. Selanjutnya, ini ada namanya lamina medialis processus pterygoidei tulang sphenoidal. Ini tuh nyambung ke bagian sinus paranasalis. Nah, ini ada juga ada namanya lamina perpendicularis tulang palatinum gitu. Nah, kita masuk ke bagian, nah kalau kan ini yang bagian bentuk versi tulangnya. Nah, ini kalau udah nggak ada tulangnya, alias bentuk kayak apa ya, sekret gitu, bentuk yang bagian lendir mukusnya gitu. Nah, jadi sebenarnya di hidung itu kan banyak banget ya udara yang harus disaring. Nah, itu tuh banyak banget kayak organ-organnya gitu. Dia kayak bentuk kayak daging-daging gini, dia namanya tuh konka. Yang paling atas namanya konka nasalis superior. Yang bagian bawah namanya konka nasalis medius. Yang bagian bawahnya lagi, yang paling bawah namanya konka nasalis inferior. Selanjutnya, di antara konka-konka itu ada namanya batas-batasnya. Nah, batas-batasnya itu namanya meatus. Yang paling di bawah superior namanya meatus nasi superior. Yang di bawah konka nasalis medius sama meatus nasi medius. Yang paling bawah namanya meatus nasi inferius. Selanjutnya ini ada bagian nasofaring, nanti aku akan jelasin. Ada namanya palatum mole, dan ini ada namanya tuba pendengaran. Dia menyambungkan bagian hidung, bagian mulut itu ke pendengaran gitu. Selanjutnya, aku akan jelasin sedikit tentang sinus. Nah, kita masuk ke bagian paring. Belum paring sih sebenarnya, ini udah paring. Maaf. Nah, aku tadi udah jelaskan, udah aku singgung sedikit di bagian sini, yang bagian mau ke bawah, mau ke bagian inferior. Itu di sini ada namanya kayak dia kayak lubang kecil, namanya itu ostium pharyngeum tuba auditiva. Ini tuh lubang yang menghubungkan paring atau bagian mulut dengan namanya pendengaran gitu. Nah, di bagian ini dia tuh ada peninggian gitu loh guys, sebentar. Dia ada peninggian gitu nih yang kayak daging meninggi ini. Namanya itu namanya torus tubarius. Nah, terus tuh yang bagian ini yang
peninggian tapi dia agak ke bawah namanya Taurus levatorius. Selanjutnya, nah, di sini, jadi sebenarnya si pari itu dibagi jadi tiga ya. Maaf aku lupa jelasin. Nah, dari yang sini nah, dari yang bagian sini sampai ke sini itu namanya nasofaring. Dari bagian sini sampai bagian sini namanya orofaring. Dari bagian sini sampai bagian sini namanya laringofaring. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin sedikit aja tentang kayak plika-plikanya juga. Nah, ini ada yang namanya plika itu artinya kayak dia kayak penyempitan gitu ya. Dia ada penyempitan kayak atau lipetan gitu ya. Oh ya, maaf. Plika itu lipetan. Aku lupa. Plika salpingo-pharyngealis. Nah, di sini dia kayak ada lipetannya gitu. Nah, penyempitan di dekat palatum mole. Nah, terus tuh di sini ada yang namanya aditus laringis. Nah, aditus laringis itu dia tuh kayak batas epiglotis gitu loh. Dia batas epiglotis gitu sampai bawah. Selanjutnya ini ada juga ada esophagus, ada trakea. Nah, sebenarnya kita masuk ke sini. Nah, ini lebih detail. Sebentar. Nah, baik, kita ke bagian yang udah aku singgung tadi. Ini ada yang namanya Taurus tubarius yang peninggian tadi. Di sini ada yang namanya palatum mole. Palatum mole itu apa ya? Tulang mulut langit yang lunak, yang bagian lunak. Selanjutnya ini ada yang namanya tonsil palatina, batu tonsil yang di belakang mulut. Ini yang namanya ada arcus palatopharyngeus. Sebenarnya arcus itu ada dua. Oh ya, ini namanya arcus palatopharyngeus sama arcus palatoglossus. Cuman, enggak sih. Nah, nah, di sini tuh ada yang namanya ismus. Nah, ada yang namanya ismus pausium bagian sini. Selanjutnya, ini ada namanya tonsilla limualis. Di sini ada juga ada tusularingis, ada reflux piriformis. Di sini ada esophagus. Selanjutnya, ya, nah ini lebih kelihatan lagi, tapi nanti akan aku jelaskan lagi di slide selanjutnya karena lebih jelas. Nah, epiglotis itu tuh dia buat membuka menutup ketika kita mau bersuara, kita mau makan itu kan salurannya beda antara bernafas dan pencernaan. Jadi si epiglotis ini yang untuk buka tutup yang si di bagian paring kita gitu. Nah, ini banyak banget kayak batu tonsil gitu. Bukan batu tonsil kayak tonsil-tonsil, bagian tonsil-tonsil di mulut itu banyak banget. Dia ada kalau nggak salah ada 4 gitu, tapi yang di sini cuma 2. Ini ada namanya tonsilla lingualis di bagian lingua belakang gitu, yang pangkal lidah belakang. Selanjutnya ada tonsilla palatina, dia bagian atas kalau nggak salah karena dia di palatum. Jadi tonsilla palatina. Selanjutnya ada di kalau recessus piriformis itu fungsinya tuh dia kayak kan kalau si epiglottis itu dia tuh menutup kalau kita bernafas gitu, kalau kita lagi makan. Makanya kalau kita makan itu nggak boleh ketawa gitu karena resiko untuk tersedaknya itu tuh besar gitu karena si epiglottis itu kayak bingung kita tuh mau ngomong apa mau makan gitu. Makanya nah jadi yang makanan tadi ketika si epiglottis menutup, nah makanan itu di sini, makanan itu di recessus piriformisnya gitu. Nah, di sini banyak banget kayak oh iya aku lupa di sini ada namanya vallecula epiglottica. Nah, ujung sini. Aku coba jelasin sih ada namanya satu struktur ini nice to know aja. Namanya vallecula itu ada di ujung lidah gitu kalau nggak salah. Slide selanjutnya, sebentar.
Nah, eh, nah kita ke bagian sini dulu. Nah, aku akan menjelaskan bagian lari. Bagian lari itu yang paling atas namanya epiglottis, yang bagian sini epiglottis dia tuh terbentuk dari apa ya, cartilago epiglottica gitu. Kenapa harus cartilago? Karena harus menyesuaikan ukuran dari makanan gitu. Banyak banget sebenarnya di bagian sini itu sebenarnya ada dua plika, namanya plika vestibularis sama plika vokalis. Nah, plika vestibularis dia itu pita suara palsu gitu. Kalau plika vokalis itu plika yang menghasilkan suara, dia menghasilkan vokal kita gitu. Di sininya ada trakea, yang akan menjelaskan. Di sini ada nah kita ke bagian ini banyak banget ya, dia banyak banget arkus, dia banyak banget organ-organ dari si trakea itu. Selanjutnya kita ke bagian sini pasti belum laring. Nah, dia banyak banget. Di sini ada yang namanya ventriculus laringis di bagian sini. Ventriculus laringis. Kalau di sini namanya vestibulum laringis. Kayak bagian sini. Vestibulum laringis. Nah, selanjutnya ini oh ya ini ada sacculus laringis gitu. Dia tuh kayak banyak banget juga eh kayak perbatasan-perbatasan dari siang laring-laringnya itu, yang bagian apa epiglottisnya itu. Kalau sini sih ada epiglottis yang ke tulang gitu ya di bagian sini. Nah, ini namanya tuberculum coniform, ini ada tuberculum corniculatum, ini ada aditus laringis gitu. Nah, di sini yang namanya epiglottis yang benar-benar kelihatan gitu epiglottisnya yang mana. Nah, di sini ini yang aku bilang tadi yang dia menutup makanan, dan di sini-sini itu akan kayak menyimpan makanannya gitu. Dia kalau kayak si epiglottis lagi bekerja untuk menahan apalagi kayak memisah antara suara dan makanan gitu. Makanan itu terkumpul di samping-sampingnya, namanya rafus piriformis. Di sini ada yang namanya plica vocalis. Terus tuh yang di luarnya dia lebih turun namanya plica vestibularis gitu. Di sini juga ada namanya rima vestibuli dan rima glottidis. Sebentar. Nah, ini kalau yang nah apa foto realnya ya dari manusia gitu. Nah, ini lidah, di bagian lidah, bagian lingkungan, ini epiglottis, ini rima glottidis, ini tuberculum conifer, ini tuberculum caniculatum, ini pita suara palsu, ini pita suara asli. Nah, ini aditus laringis, ini vestibulum laringis, dan ini ada rectus piriformis. Oh, maaf dan rectus piriformis ini di bagian bawah ya, maaf. Karena di bagian atas itu masih lidah. Ini ada namanya laringoparing tapi dia tertutup gitu. Nah, selanjutnya ini lebih ke kayak kan kita udah ngebahas bagian epiglottis atau bagian lari. Kalau dia ke trakea itu dia nyambung di tulang gitu. Kita ngebahas sedikit aja sih. Ini ada aditus laringis. Ini ada epiglottis yang tadi. Nah, ini ada cartilago thyroidea. Nah, jadi ini ada cartilago cricoidea. Ini cavitas pares, cavitas nasi. Dia bentuk mudahnya kayak gini guys, bentuk bentuk kotaknya kayak gini gitu. Cuman aku nggak di samping. Nah, kalau kalian lihat di sini ada Adam's apple. Adam's apple tuh sebentar yang mana ya? Oh, nanti dulu deh. Pokoknya di sini ada namanya apex cartilaginous arytenoidea. Jadi ini jadi dari cartilago arytenoidea. Nah, di sini bagian proses vokalisnya, ini bagian proses muscularis, dan ini bagian kayak cekungan dan tonjolannya gitu. Terus tuh di bagian sini juga itu tuh namanya tuh ada anterolateral surface, ada medial surface gitu. Nah, ini bagian cartilago arytenoideanya.
Nah, baik. Jadi di sini ada udah ke bagian bronkus. Udah ke bagian trakea gitu. Nah, jadi yang ini ada cartilago tiroidea. Oh, nah ini yang di sini kelihatan ternyata. Nah, ini ada yang namanya prominensia laringea kalau nggak salah. Ini ada namanya Adam's apple gitu. Jadi jakun itu dari sini. Namanya dari cartilago tiroidea. Dia kelihatan dan bisa disentuh. Nah, di bawah dari si tiroidea ini ada yang namanya jaringan ikat ya. Yang namanya jaringan ikat ini ada cartilago cricoidea. Cartilago cricoidea. Nah, kita masuk ke bagian trakeanya. Nah, trakea itu namanya itu adalah cartilaginous tracheales. Itu nama jamaknya. Kalau nama tunggalnya itu cartilago trachea. Terus, oh ya, di antara cartilaginous tracheales, di antara yang jamak itu ada namanya jaringan ikat. Jadi namanya bukan jaringan ikat sih, dia kayak ligamen gitu. Ligamentum annularia namanya. Nah, dia ligamen dia di antara cartilaginous trachealesnya. Nah, di sini namanya ada percabangan dari trachea, dia mau ke bagian principalis kanan dan kiri, namanya itu bifurcatio tracheae. Nah, cuman dia tuh ada nama lainnya yaitu carina. Nah, carina itu tapi dia itu ketika si percabangan itu dilihat dari dalamnya bukan dari luarnya gitu. Nah, tapi orang-orang medis itu sering menyebut carina dibanding bifurcatio tracheae. Nah, setelah dari percabangan bifurcatio tracheae itu dia nyambung gitu ke bronkus kanan dan kiri gitu. Ini bronkus kiri, bronkus principalis sinister dan bronkus principalis dexter. Nah, bronkus principalis sinister dia tuh agak naik ke atas gitu karena mungkin secara fisiologisnya karena di sinister itu ada jantung ya, dia ada jantung. Jadi mungkin dia lebih ngangkat gitu. Nah, kalau makanan tersedak dan masuk trakea itu udah pasti masuk ke bagian bronchus principalis dexter karena dia vertikal gitu. Ini kan agak horizontal, agak kayak ke agak rata gitu. Nah, habis dari bronchus principalis dexter atau sinister itu nyambung ke bronchus lobaris. Dia dari principalis dia pasti ke lobaris gitu. Nah, dia banyak banget ya. Dia cabang pertama itu lobaris, nilobaris. Lobaris 1, lobaris superior sinister sama lobaris inferior sinister. Ini lobaris superior dexter, lobaris medius dexter, sama lobaris inferior dexter karena paru-paru di kanan dan kiri itu lobusnya yang di kanan tuh 3, yang di kiri itu 2. Gitu. Sebentar. Nah, bisa dilihat juga nih bronchus segmentalis apicalis, bronchus segmentalis posterior, bronchus segmentalis anterior. Nah, dia banyak banget ya bronchus principalis sinister sama principalis dexter. Tapi sebenarnya dia nggak sebanyak banget itu juga sih kalau benar-benar uh, kalau nggak nyampe yang kecil-kecil banget, dia tuh sebenarnya yang sering dimention itu kan cuma yang principalis sama yang lobaris gitu. Yang bagian pentingnya, yang bagian besarnya itu. Nah, selanjutnya ini yang sama aja sih, cuma dia terlihat dari dalam gitu. Nah, ini cartilago yang bagian dalam. Nah, ini adalah paru-paru gitu. Kita akan bahas sedikit aja di sini karena udah sekitar 19 menit. Ini ada namanya ini namanya ini percobaan dari bronchus principalis dexter, nih ada nodus, ini ada pulmonis dexter. Nah, sebenarnya tuh aku mau cuma ngebahas sih. Jadi pintu masuk dari semua baik itu namanya hilum pulmonis gitu. Kalau kecil-kecil namanya radix, tapi kalau yang semua ini namanya hilum pulmonis gitu ya, pintu masuk pada uang. Nah, ini juga hilum pulmonis yang pintu masuk dari yang kayak banyak banget ini. Namanya hilum pulmonis, kalau yang cuma kayak kecil namanya radix pulmonis. Oh ya, ini penting juga sih, penting banget malah. Ini ada yang namanya apex pulmonis. Sebenarnya paru-paru itu kan kanan kiri itu lobusnya beda, cuman kan
di lobusnya sorry di segmen lobus ya. Di lobus itu kan dia tuh kayak ada garis yang memisahkan lobusnya. Kalau garisnya itu lurus gitu, itu di bronchus principalis sinister. Masalah garis yang lurus namanya visura horizontalis. Kalau garis yang miring itu namanya visura obliqua. Sebentar. Oke. Ingatin apex dari pulmo itu ada di atas gitu. Karena apex itu puncak, pokoknya bagian yang runcing, dan pulmo itu apexnya di atas gitu. Kalau jantung apexnya di bawah. Jantung ini oke, kita ke bagian jantung ya. Jantung ini sebenarnya sorry itu belum diganti, lupa ganti tadi. Kalau jantung dia tuh benar-benar kayak dia unik sih, bagian yang unik. Jadi sini nama ada arcus aorta, ini ada ligamenta arteriosum, ini ada ventricle ventriculus dexter, ventriculus sinister, atrium dexter, atrium sinister, ada auricula dexter sama auricula sinister gitu. Nah, ini bagian belakangnya, tampak belakangnya. Nah, ini bagian katupnya. Di sini ada katup pulmonalis, katup aorta, valvula, valva aorta ya gitulah. Ini ada yang namanya valvula atrioventricularis sinister, ada namanya valvula atrioventricularis dextra gitu. Dia katup mitra, katup bicuspid, tricuspid. Nah, selanjutnya kita masuki ke anatomi klinis. Nah, jadi aku akan menjelaskan sedikit mengenai tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot itu tuh ada yang namanya, langsung aja dia ada yang namanya ventricular septal defect. Jadi jantung yang harusnya itu punya apa? Dia punya septum, itu septumnya itu entah rusak, entah bocor, entah bolong gitu loh. Jadi darah yang harusnya itu berjalan seperti regulasinya, dia tuh malah regurgitasi, dia malah balik ke atas, malah kemana, dia malah ke bawah, dia jadi enggak, jadi namanya stenosis pulmonalis lagi gitu. Jadi darahnya itu kemana-mana gitu. Selanjutnya ini yang namanya tadi septal defect, ini namanya stenosis pulmonalis. Jadi stenosis pulmonalis itu adalah katup pulmonya yang menuju ke pulmo, menuju ke paru-paru darahnya, dia tidak bisa ngebuka secara sempurna itu loh. Dia ngebuka, dia kayak ada pembengkakan, dia ada suatu pembengkakan yang di bagian pulmonalis. Jadi dia tuh bikin darahnya itu semakin susah untuk ke atas. Dia kayak tekannya itu ada, tapi karena katupnya itu menyempit, dia nggak bisa gitu loh. Jadinya bengkak gitu. Jadi jantungnya tuh bengkak. Nah, selanjutnya yang terakhir kayaknya, nah ada namanya overriding aorta. Aorta itu berada di atas USD dan menerima darah dari kedua bilik, bukan hanya dari kiri gitu loh. Harusnya kan aorta itu dari kiri doang, tapi dia dari dua-duanya gitu. Jadi kayak terlalu banyak gitu loh gitu jadinya. Ini namanya right ventricular hypertrophy, itu penebalan otot bilik kanan karena harus bekerja lebih keras memompa darah. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Terima kasih.